Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadilyas Faturis Arianto dari kelas 12 IPA 2. Hak dan kewajiban dalam sila pertama adalah: yang pertama, hak dalam sila ke-1. 1. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. Yang kedua, hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. Yang ketiga, hak untuk dihargai sesama umat beragama. Sedangkan kewajiban dalam sila ke-1 adalah: 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, kewajiban melaksanakan ketertiban agama. Yang ketiga, kewajiban menghormati antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depri Rizky Apriliani. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, perilaku menyimpang tersebut yaitu perilaku yang tercela dan di luar batas toleransi dan melanggar terhadap norma. Perilaku menyimpang tersebut dapat terjadi karena proses labeling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatbala, kelas 10 IPS 6. Jawaban saya, karena tidak adanya pemahaman terhadap kandungan dan nilai-nilai Pancasila. Karena tanpa adanya pemahaman, seorang tidak mungkin berkeyakinan tanpa pemahaman, dan bagaimana melaksanakan dan menerapkan nilai-nilai tersebut tanpa pemahaman dan tidak adanya keteladanan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka tidak lagi mengindahkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang menyebabkan masyarakat tidak lagi mengindahkan nilai dan etika Pancasila. Dan faktor ini yang menyebabkan orang tidak lagi mengindahkan nilai dan etika Pancasila adalah pada era globalisasi sekarang, masyarakat mudah mendapatkan informasi dari seluruh dunia yang menyimpulkan proses saling meniru dan saling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datu Sulasri dari kelas 10 IPS 1. Menurut pendapat saya mengenai hal tersebut yaitu tidak mengamalkan Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, maka oleh sebab itu terjadilah konflik tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ningsih Hernawati dari kelas 11 IPS 3. Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi haknya sesuai pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu, menurut pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gitami Armeliandini, kelas 12 IPS 5. Saya akan menjelaskan hak dan kewajiban dalam sila pertama. Hak dalam sila pertama yaitu 1. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban dalam sila pertama yaitu 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. 2. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama. 3. Kewajiban menghormati sesama umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Jana dari kelas 12 MIPA 1. Hak dan kewajiban dalam sila-sila Pancasila. Hak dalam sila ketiga, nilai persatuan. Ada 2, yaitu yang pertama, mengembangkan seni dan budaya daerah dengan niat memperkaya seni dan budaya nasional. Yang kedua, mendapat perlakuan yang sama walau berada jauh dari kampung halamannya. Adapun kewajiban dalam sila ketiga, yaitu 1. Menjunjung tinggi kebersamaan. 2. Selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 3. Rela berkorban jiwa dan raga demi terciptanya keutuhan NKRI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Susilawati dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban yang tercantum dalam sila kedua. Hak setiap warga negara yang tercantum dalam sila kedua adalah memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang sama. Setiap warga juga berhak memperoleh kehidupan yang layak.
kewajiban seluruh warga negara Indonesia berdasarkan sila kedua adalah sebagai berikut. Menumbuhkan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap sesama manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuralisa dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara menurut sila pertama. Pertama ada hak, yaitu setiap warga negara berhak memeluk agama yang dipercayainya. Kedua, setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Lalu ada kewajiban. Kewajiban ada 3. Pertama, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaannya. Kedua, membangun kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Ketiga, menjunjung tinggi sikap toleransi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Permatasandi, kelas 10, MIPA 4. Ketika para pejabat bersikap arogan dengan pendapat mereka yang mereka rasa paling benar hingga menjatuhkan lembaga lain. Mereka rasa paling benar seakan kebijakan mereka bisa digunakan di atas kepemimpinannya. Padahal jika dilihat dari Pancasila, sila ketiga dengan sila keempat, yaitu Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari situ seharusnya pemimpin tidak memiliki sikap arogan, melainkan harus memiliki sikap musyawarah mufakat. Jadi, pemimpin tidak boleh memutuskan kebijakan di atas kehendaknya sendiri. Seharusnya, pemimpin harus bijaksana menempatkan suatu aturan sesuai dengan kebutuhan, kegunaan, dan kepentingan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Stapiani dari kelas 12 IPS 3. Sila kelima, hak sila kelima, 1. Hak untuk diperlakukan adil. 2. Hak untuk dihormati. Sedangkan kewajibannya, 1. Kewajiban untuk berlaku adil sama manusia. 2. Kewajiban untuk saling menghormati sesama manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutari Nur Pratiwi dari kelas 10 MIPA 2. Penyimpangan sosial termasuk dalam perilaku menyimpang. Penyimpangan merupakan perilaku sejumlah besar orang yang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Jannah, kelas 12 IPS 1. Hak dalam sila ke-1. 1. Hak kebebasan memeluk agama dan keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban dalam sila ke-1 yaitu 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama. 3. Menghormati umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurista Monaristi, kelas 10 IPS 7. Menurut pendapat saya, dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya, memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dalam pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadira Permatasandi, kelas 10 MIPA 4, akan memberikan pendapat mengenai pertemuan kedua. Menurut saya, karena
setiap pejabat tidak pernah puas dengan jabatan yang mereka miliki. Mereka menginginkan lebih dari satu jabatan. Mereka ingin menjabat dan menduduki jabatan biasanya karena mendapatkan fasilitas yang diberikan saat mereka menjadi pejabat. Maka dari itu, para pejabat saling menjatuhkan, bukan saling kerjasama. Karena bukan tugas, fungsi, dan kinerja yang baik yang mereka utamakan, melainkan kekuasaan yang mereka inginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadira Permatasandi, kelas 10 MIPA 4, akan memberikan pendapat mengenai pertemuan kedua. Menurut saya, karena setiap pejabat tidak pernah puas dengan jabatan yang mereka miliki. Mereka menginginkan lebih dari satu jabatan. Mereka ingin menjabat dan menduduki jabatan biasanya karena mendapatkan fasilitas yang diberikan saat mereka menjadi pejabat. Maka dari itu, para pejabat saling menjatuhkan, bukan saling kerjasama. Karena bukan tugas, fungsi, dan kinerja yang baik yang mereka utamakan, melainkan kekuasaan yang mereka inginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urpen Nuhrotima dari 12 IPS 5. Hak dalam sila keempat adalah 1. Hak menjamin untuk partisipasi politik seperti memilih kepala daerah. 2. Hak untuk kebebasan dan berpendapat. 3. Hak untuk mengikuti organisasi tertentu. Kewajiban dalam sila keempat adalah 1. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Ajeng Sapitri dari kelas 12 IPS 3. Pengertian hak menurut Prof. Dr. Notonegoro berpendapatan bahwa hak yakni sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita. Pengertian kewajiban menurut Prof. Dr. Notonegoro, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Febriani dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Secara umum, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dan kewajiban secara umum adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiwantiani dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menyebutkan hak dan kewajiban dalam Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, hak dalam sila kedua, yaitu 1. Memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang sama. Yang kedua, memperoleh kehidupan yang layak. Selanjutnya, kewajiban dalam sila kedua,
yaitu 1. Menumbuhkan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap sesama manusia. Yang kedua, mengakui adanya persamaan martabat, hak, dan kewajiban setiap warga negara tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang ketiga, memperlakukan setiap orang sesuai dengan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Yang keempat, mengikuti kegiatan kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Ajeng Sapitri dari kelas 12 IPS 3. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara adalah 1. Rendahnya tingkat kesadaran dalam melakukan kewajiban demi memenuhi hak warga negara lainnya. 2. Memiliki sikap apatis terhadap terpenuhinya hak warga negara lainnya. 3. Memiliki sifat intoleran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Fatin dari kelas 10 MIPA 1 akan memberikan pendapat tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah jauh dari yang sebenarnya, karena menurut saya itu termasuk kesadaran diri sendiri dan seharusnya pemerintah memberikan sesuatu yang bisa membuat masyarakat sadar diri, entah melalui media sosial atau televisi. Sekian pendapat dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurista Menaristi, kelas 10 IPS 7. Menurut pendapat saya, lembaga atau perorangan yang memiliki bisnis pasti memiliki persaingan untuk saling berebut tingkat serta kemajuan, sehingga terkadang hal yang tidak baik saling mencela satu sama lain untuk menaikkan pamor serta menjatuhkan martabat. Hal tersebut tidak patut dicontoh karena suatu yang negatif menjadikan selalu tidak baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Aura Andani dari kelas IPA 5. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang pelaksanaan kerjanya para pejabat bisa menyumpang nilai-nilai Pancasila. Dan seharusnya para pejabat tidak bersifat arogan, karena itu termasuk dalam KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana, dikenal sebagai pengkhianatan, dan dampak buruk dari bersikap arogan itu dapat mempercah belahkan persatuan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nimtias Katiwi. Saya dari kelas MIPA 1. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang pembelajaran PPKN hari ini. Bersikap arogan itu sangat negatif bagi para pemimpin pejabat. Apabila memang karakternya seperti itu, akan membuat para rakyat tidak nyaman dan menjelek-jelekan lembaga orang lain sangat negatif. Sebagai pejabat, bila bersaing kita harus sportif. Demikian pendapat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Melewati dari IPS 1. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang tumpang tindih. Pendapat saya tentang tumpang tindih adalah dalam sebuah perusahaan, baik dalam skala kecil, baik antara individu dengan lembaga maupun seseorang dengan sekelompok atau definisi kerja lain. Itu sangat bagus karena menimbulkan rasa kerjasama sesama lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas 12 IPS 1. Hak menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan dapat dilakukan oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Pengertian kewajiban menurut pendapat Notonegoro, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Sri Haryati dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang terjadi hak warga negara. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani dari 12 MIPA 1. Di sini saya akan menyebutkan hak dan kewajiban yang terkandung pada nilai Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan hak menurut sila kedua. Hak yang pertama, hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan. Kedua, hak untuk diakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, warna kulit, jabatan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Hak yang ketiga, hak untuk dicintai sesama manusia. Oke, kita lanjut kepada kewajiban menurut sila kedua. Yang pertama, kewajiban untuk saling mencintai sesama manusia. Kedua, kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tenggang rasa. Dan yang terakhir, kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nendila, saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dari sila kedua. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak yang kita dapatkan adalah hak untuk diakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, warna kulit, jabatan, hak untuk dicintai sesama manusia, hak untuk dihormati sesama manusia. Sedangkan kewajiban dari sila kedua adalah kewajiban untuk saling mencintai, kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tenggang rasa, dan kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Eljanah dari kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan pengertian hak dan kewajiban. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Profesor Dr. Notonegoro juga menyatakan kewajiban sebagai sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Isma, kelas 12 MIPA 1. Hak dalam sila pertama. 1. Hak dalam kebebasan memeluk agama berdasar keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban dalam sila pertama. 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. 2. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama. 3. Kewajiban menghormati antar umat beragama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geshi Mulyanti Alpia dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjawab pertanyaan, sebutkan pengertian hak dan kewajiban dari tokoh terkenal. Pengertian hak menurut Sri Janti. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnu Adi dari kelas 12 IPS 4. Hak menurut sila kedua, menjamin dan perlindungan hukum yang sama, mendapat kesempatan kehidupan yang layak. Kewajiban menurut sila ketiga, wajib untuk mencintai tanah air dan membela bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Dengan begitu, ini akan sangat mudah menjadi alat yang sangat efektif untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Tidak segan, bahkan hanya karena beda, rakyat Indonesia dapat
dengan mudahnya menghina, merusak, bahkan saling membunuh. Contohnya peristiwa Poso, Nasrani, dan Muslim. Indonesia perlu berhenti sejenak untuk berpikir, mau sampai kapan kondisi ini akan dipertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winadi Nopianti dari kelas 12 MIPA 4. Hak dan kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Hak dalam sila pertama. Setiap warga negara berhak memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang dipercayainya. Dan yang kedua, setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Kewajiban dalam sila pertama. Tidak memaksakan kepercayaannya kepada orang lain, menghormati kepercayaan orang lain, dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siwi Nur Alif dari 10 MIPA 2. Menurut saya, hal tersebut dikarenakan yang pertama disebabkan oleh karakter manusianya, yang kedua pola pikir, dan yang ketiga pembentukan budaya lingkungan yang mempengaruhi. Disebabkan juga karena ketidaksenangan melihat orang lain lebih maju dari dirinya sendiri. Seharusnya kita harus saling bekerja sama, saling mendukung satu sama lain agar bisa mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Armi Armeliandini, kelas 12 IPS 5. Saya akan menjelaskan pengertian hak dan kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro. Hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu hal yang semestinya dilakukan atau diterima. Kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu atau sebagai suatu hal yang semestinya dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sipa Salsabila Ramadanti, kelas 10 IPS 5. Menurut pendapat saya, overlapping dapat diartikan juga dengan kata tumpang tindih, yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa seseorang dapat menghasilkan suatu hal yang sama atau ganda. Lalu bagaimana jika overlapping terjadi di dalam pekerjaan? Dengan keadaan yang demikian dapat mengurangi ketepatan efektivitas bekerja. Namun dari sisi perusahaan dapat menekan biaya yang dikeluarkan untuk pegawai. Lantas bagaimana cara mengurangi overlapping? Pertama, dengan mengelola pekerjaan dan hidup Anda. Kedua, dengan mengelola waktu dengan tepat. Ketiga, mengutamakan urgensi kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintan Padilla dari kelas 12 MIPA 1. Saya di sini akan menjelaskan hak dan kewajiban berdasarkan sila pertama, yaitu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan, hak menjalankan ibadah dengan aman dan tanpa gangguan, hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu yang pertama, kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Kewajiban untuk menjalankan ketentuan agama, kewajiban untuk menghormati antar umat beragama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Daniela Putri dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan memaparkan tentang hak dan kewajiban menurut sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak menurut sila kedua adalah 1. Hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Kedua, hak untuk dicintai sesama manusia. Ketiga, hak untuk dihormati sesama manusia. Adapun kewajiban menurut sila kedua, yaitu pertama, kewajiban untuk saling mencintai sesama manusia. Kedua, kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tenggang rasa. Ketiga, kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revisi Haryati dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak menurut John Locke. Hak ialah individu sesuai kodratnya, merupakan makhluk-makhluk yang bebas dan setara. Makhluk memiliki hak kodratnya yang tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jiniawan dari kelas 10 IPS 6. Hasil dari kami adalah Pancasila merupakan ideologi negara, dasar negara. Pancasila merupakan 5 dasar yang menjadi pedoman atau dasar negara Indonesia. Pancasila dibentuk atas dasar nilai leluhur dari bernegara Indonesia. Pancasila bersifat dinamis, yakni nilai yang terkandung dari Pancasila akan menyesuaikan dari perkembangan zaman. Pancasila terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosep Saiful Fadilah dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hak menurut Sri Janti. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Iwana dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hak menurut Sri Janti. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Triwayuni dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam Pancasila sila kedua. Hak dalam Pancasila sila kedua yaitu 1. Hak untuk diakui kesamaan derajat sesama manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, jabatan, dan lain-lain. Hak untuk diakui, hak untuk dihormati, dan hak untuk dicintai sesama manusia. Kewajiban dalam Pancasila sila kedua yaitu 1. Kewajiban untuk saling mencintai sesama manusia. 2. Kewajiban untuk menjunjung tinggi rasa tenggang rasa. 3. Kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Duriansa dari kelas 12 IPS 3. Hak dan kewajiban. Hak menurut Sri Janti adalah: hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dalam dituntut serta paksa oleh yang berkepentingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enis Apriliani dari 12 IPS 3. Saya akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam sila-sila Pancasila. Yang akan saya bahas adalah sila keempat, yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak yang kita dapat yaitu 1. Hak untuk mengeluarkan pendapat, 2. Hak kebebasan atas segala sesuatu. Sedangkan kewajiban yang kita dapat adalah 1. Kewajiban mengeluarkan pendapat, 2. Kewajiban menghargai pendapat orang lain, dan 3. Kewajiban untuk menerima hasil musyawarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3. Pendapat saya, tumpang tindih pekerjaan tanpa disadari rasa tumpang tindih ini mengganggu keharmonisan sekaligus konsentrasi untuk bekerja. Kita pun menjadi tersurut emosi. Oleh sebab itu, untuk mengatasi tumpang tindih suatu pekerjaan perlu kesepakatan tentang siapa mengerjakan apa, bicaralah dengan orang yang bersangkutan, ceritakan akibat buruknya yang justru menghambat pekerjaan, dan adanya aturan yang menjelaskan dengan jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajahwa Tania Istifani dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hak dan kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro. Hak menurut Profesor Dr. Notonegoro ialah kuasa untuk menerima dan melakukan suatu yang semestinya diterima dan dilakukan. Dalam hal ini, tidak bisa diterima dan dilakukan oleh pihak lain. Kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu, tidak boleh oleh pihak manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Prataman dari kelas 12 IPS 1. Akan mempresentasikan pelajaran PKN. Pengertian hak menurut Sirjanti. Hak merupakan unsur non-aktif yang berfungsi pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingrid Fazriani dari kelas 10 IPS 2. Pendapat saya tentang dalam pelaksanaan kerja terdapat tumpang tindih pekerjaan. Setiap lembaga merasa lebih tahu terhadap lembaga lain sehingga menimbulkan kebisingan antar lembaga. Adalah seharusnya pelaksanaan pekerja lebih seimbang agar stabil ke semua lembaga, agar tidak terdapat rasa lebih tahu terhadap lembaga lain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Septiana, saya dari kelas 12 IPS 4. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan adil dan beradab. Hak yang kita dapatkan: 1. Hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. 2. Hak untuk dicintai sesama manusia. 3. Hak untuk dihormati sesama manusia. Kewajiban dari sila kedua: 1. Kewajiban untuk saling mencintai sesama manusia. 2. Kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tanggung rasa. 3. Kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solika Rizda Aprilia dari kelas 12 IPS 3. Hak dalam sila ke-1. 1. Hak kebebasan memeluk agama berdasar keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan tanpa gangguan. 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban dalam sila ke-1. 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. 2. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama. 3. Kewajiban menghormati antar sesama umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Riani dari 12 MIPA 4. Hak dalam sila ketiga persatuan, memperkaya seni budaya daerah dan budaya nasional.
2. Setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama meskipun berada jauh dari tempat tinggal aslinya. Kewajiban dalam sila ketiga. 1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara serta keutuhan NKRI. 3. Cinta terhadap tanah air dan bangsa. 4. Memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memajukan pergaulan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Dwi Rahayu dari kelas 12 IPS 5. Hak menurut sila ke-1, memeluk agamanya masing-masing, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sedangkan kewajibannya adalah tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menghormati keyakinan orang lain, menjunjung tinggi toleransi antar umat agama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gishi Mulyanti Alpia dari kelas 12 MIPA 1. Saya di sini akan membacakan hak dan kewajiban dalam sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hak dalam sila ke-1, 1. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. 3. Hak untuk dihargai secara umat beragama. Kewajiban dalam sila ke-1. 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. 2. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama. 3. Kewajiban menghormati antar umat beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisril Jana dari kelas 12 MIPA 1. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara adalah 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Sikap tidak toleran. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. 5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 6. Penyalahgunaan teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazlia Dwi Agustiani dari kelas 12 MIPA 5. Saya akan menjelaskan pengertian hak dan kewajiban menurut para ahli Prof. Dr. Notonegoro. Pengertian hak menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan pengertian kewajiban menurut Prof. Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadilyas Faturus Arianto dari kelas 12 MIPA 2. Hak dan kewajiban dalam sila pertama adalah: yang pertama, hak dalam sila ke-1. 1. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. Yang kedua, hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. Yang ketiga, hak untuk dihargai sesama umat beragama. Sedangkan kewajiban dalam sila ke-1 adalah: 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, kewajiban melaksanakan ketertiban agama. Yang ketiga, kewajiban menghormati antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.